Stroke adalah perubahan neurologi yang disebabkan oleh terjadinya gangguan suplai darah ke bagian otak. Jadi di sini jelaskan ada dua jenis stroke. Yang utama ada ischemic dan hemorrhagic. Terus stroke ischemic ini disebabkan oleh adanya penyumbatan akibat gumpalan darah. Dan sedangkan hemorrhagic ini adanya pecahnya gumpalan darah atau benda asing yang berada dalam pembuluh darah hingga dapat membuat pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi ini menurut Black and Holt 2014. Jadi di sini jelaskan bahwa stroke itu ada gangguan suplai darah ke bagian otak. Jadi suplai darah atau oksigen tidak sampai ke otak dan membuat sel otak itu mati dan membuat stroke. Aku nak nampak awak aku. Mohon di-unmute suaranya. Terus juga di sini dikutip dari situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyebab penyakit stroke terjadi oleh penyumbatan, penyempitan, atau pecahnya pembuluh darah yang menuju ke otak. Akibatnya, asupan darah dan oksigen ke otak menurun dan menyebabkan sel-sel saraf otak menjadi mati. Jadi, menurut Kementerian Republik Indonesia, penyebab stroke itu terjadinya gumpalan yang tidak bisa menyuplai darah atau oksigen ke otak, jadi membuat sel saraf otak menjadi mati. Nah, di sini juga seperti tadi yang saya jelaskan, ada dua macam stroke, yaitu stroke ischemic, adanya penyumbatan aliran darah, seperti gambar yang telah dijelaskan. Juga ada stroke hemorrhagic, pecahnya pembuluh darah, juga ada gambar yang dijelaskan. Di sini ada tanda gejala stroke. Menurut Kemenkes Kesehatan Republik Indonesia, gejala awal stroke yaitu segera ke RS. Jadi, semua peserta sangat mudah untuk mengenali gejala stroke ini. Cukup ingat slogan segera ke RS, di mana S-nya senyum yang tidak simetris, G-nya gerak separuh anggota yang tiba-tiba melemah, terus RA-nya yaitu bicara pelok, terus K-nya kebas atau baal, R itu rabun, S itu sakit kepala yang hebat yang muncul secara tiba-tiba dan mengganggu fungsi keseimbangan tubuh pasien. Jadi mudah banget bagi semua peserta jika ingin mengenali tanda dan gejala stroke, cukup mengingat slogan segera ke RS. Di sini juga ada menurut Brutney dan Sudak 2013, tanda gejala stroke adalah ada kebas, kelemahan, itu terjadi pada wajah, tangan, dan juga kaki. Terus juga ada kebingungan. Kebingungan ini seperti copingsi, yaitu perubahan status mental. Habis itu sulit bicara. Orang yang stroke bukan cuma untuk sulit bicara, tapi orang stroke juga bisa mengalami sulit memahami pembicaraan. Jadi orang stroke itu bukan cuma sulit berbicara, tapi dia juga sulit untuk memahami pembicaraan. Terus juga ada gangguan visual. Gangguan visual ini seperti gangguan ketajaman penglihatan. Jadi gangguan visual ini kayak pengurangnya penglihatan. Terus juga ada kehilangan keseimbangan, pusing, sakit kepala yang sangat sakit dan secara mendadak. Terus juga kesulitan berjalan. Lanjut, di sini ada pencegahan stroke. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk mencegah terkena penyakit stroke, maka dianjurkan untuk setiap individu meninggalkan gaya hidup sehat dengan perilaku cerdik, di mana C-nya itu cek kesehatan secara berkala, E-nya itu asap rokok, R-nya itu rajin beraktivitas fisik, D-nya diet secara seimbang, I-nya itu istirahat cukup, dan K-nya itu kelola stres. Nah, biasanya cek kesehatan yang berlaku pada pasien stroke itu seperti tes darah, tes urin, terus tes EKG, atau tes denyut jantung. Terus juga ada asap rokok. Baiknya asap rokok itu baik yang penderita tersebut hirup atau dari orang lain. Pokoknya pasien stroke tidak boleh menghirup asap rokok dari sumber mana apapun. Terus rajin aktivitas fisik seperti olahraga yang ringan seperti jalan santai. Terus juga ada diet seimbang, istirahat cukup, dan yang paling penting kelola stres, karena orang yang stroke itu tidak boleh stres. Ini ada akibat lanjut stroke.
Nah, jika stroke tidak cepat diatasi, bisa berkomplikasi dengan berhubungan saraf dengan saraf sistem saraf seperti edem otak. Terus terjadinya infeksi pneumonia aspirasi. Terus adanya masalah pada anggota gerak, terjadinya kontraktur dan sensasi nyeri pada bahu. Itu juga komplikasi akibat mobilisasi seperti vein thrombosis atau DVT, yaitu pembekuan darah dalam pembuluh vena dalam. Terus juga kurangnya nutrisi atau kesulitan menelan dan minum. Terus juga adanya dampak psikososial. Dampak psikososial ini kenapa? Karena orang yang stroke pasti pernah merasakan merasa dirinya itu tidak berguna lagi, mencari nafkah aja nggak bisa, apalagi mengangkat kaki nggak bisa, angkat tangan juga nggak bisa, apalagi mencari nafkah. Jadi dampak psikososial itu sangat berpengaruh kepada pasien stroke. Disinilah berperan penting keluarga ketika dampak psiko ini terjadi pada pasien stroke, karena dukungan keluarga lah yang membuat pasien stroke tidak mengalami psikososial. Di sini juga ada bahaya stroke itu bisa menuju kematian, kelumpuhan, koma, gangguan kognitif, kaki dan tangan melemah, kehilangan keseimbangan, dan wajah terlihat tidak simetris dan cegukan sampai sesak nafas. Nah, di sini ada pengobatan medis. Jika pasien stroke dibawa ke rumah sakit, biasanya obat yang akan diberikan itu biasanya yang pertama ini ada penyuntikan RTPI, yaitu Recommended Tissue Plasmic Tissue Activator, yaitu untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah. Yang kedua, ada obat antiplatelet, yaitu untuk mencegah pembekuan darah seperti aspirin. Terus juga ada obat antikoagulen, yaitu obat untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah. Terus yang keempat ada obat antihipertensi, itu buat untuk menurunkan hipertensinya. Habis itu ada obat statin. Obat statin ini yaitu untuk mengendalikan kolesterol. Jadi, lanjut untuk obat endarterektomi karotis, yaitu bertujuan untuk mengembalikan aliran darah ke normal kembali ke otak. Jadi obat yang endarterektomi itu bertujuan untuk mengembalikan aliran darah normal ke otak. Terus juga yang terakhir ada angioplasti, yaitu untuk meredakan nyeri, karena pasien stroke ini sangat rentan dengan nyeri karena dia merasa tangannya itu sangat berat untuk diangkat dan merasa nyeri. Nah, di sini ada obat tradisionalnya. Pertama ada teh. Teh mengandung nutrisi yang disebut flavonoid. Nutrisi tersebut akan membantu menurunkan tingkat kolesterol dan tekanan darah dalam tubuh. Ini menurut healthline.com menyebutkan Anda bisa mengonsumsi minimal 3 gelas teh setiap hari sebagai obat stroke herbal paling ampuh. Hal itu Anda lakukan untuk mengurangi penyakit stroke. Penelitian menyebutkan orang-orang yang rutin mengonsumsi teh sebagai obat stroke herbal paling ampuh setiap hari memiliki kemungkinan lebih sedikit untuk mengalami stroke ulang. Jenis teh itu bisa dua, yaitu bisa teh hijau ataupun teh hitam. Nah, teh hitam ini bukan cuma buat stroke, teh hitam ini juga bisa untuk yang diabetes. Karena teh hitam ini mengandung kandungan insulin yang sangat bermanfaat untuk mengatur diabetes dalam tubuh seseorang. Insulin akan mencegah zat tepung menjadi zat gula. Jadi, teh hitam ini bukan cuma untuk stroke, tapi juga bisa untuk diabetes. Jadi yang kedua ini ada lanjutan dari obat herbalnya, yaitu bisa buah dan sayur. Tak hanya berfungsi untuk mencegah kesehatan tubuh, buah dan sayur juga bisa Anda pakai untuk menjaga kesehatan mental. Dilansir dari headline.com, sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 menyebutkan bahwa mengonsumsi buah bisa menambah kebahagiaan. Dengan begitu, tingkat stres bisa berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa buah dan sayur cocok dipakai sebagai obat stroke herbal paling ampuh. Buah dan sayur tak hanya berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh, buah dan sayur juga bisa dipakai untuk menjaga kesehatan mental. Jadi buah yang biasa dikonsumsi oleh bagian stroke itu bisa berupa jeruk, pir, dan apel. Sedangkan sayurannya itu bisa bayam dan brokoli. Nah, lanjut buat obat herbal ketiga dari stroke, ini ada D5. Di mana D5 ini memiliki kandungan antioksida dan fitosterol yang sangat banyak.
di mana kandungan itu sangat berguna untuk menurunkan kolesterol. Itulah mengapa D5 bisa termasuk dalam obat stroke paling ampuh. Di sini kenapa dibilang obat stroke paling ampuh? Karena D5 ini mengandung antioksidan dan fitosterol karena dia untuk menurunkan kolesterol. Nah, di sini untuk tambahannya, kecuali ketiga obat herbal tadi, kalau semua peserta juga bisa menggunakan bawang putih. Bawang putih sangat bermanfaat dengan dalamnya itu berfungsi sebagai bawang putih itu sangat berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah. Jadi bisa untuk mencegah stroke iskemik. Jadi bawang putih ini sangat bermanfaat untuk melebarkan pembuluh darah. Jadi bisa mencegah stroke iskemik. Terus ada juga kunyit. Kunyit juga bisa menurunkan kadar kolesterol dan mencegah penyumbatan di arteri. Terus juga ada ginseng. Ginseng ini yaitu untuk meningkatkan memori pada demensia ringan akibat stroke, karena orang yang stroke itu bisa mengalami demensia atau kurangnya keingatan. Jadi untuk mengingat jadi untuk pasien untuk mengingatkan kembali apa yang telah terjadi atau apapun hal itu bisa menggunakan ginseng. Terus belum untuk tindakan terapi komplementernya itu bisa gunakan Pak, itu sebelum Pak. Nah, di sini ada terapi komplementernya untuk penyakit stroke. Jadi salah satu terapi komplementer yang bisa dilakukan untuk pasien stroke yaitu salah satu terapi komplementer yang dapat memperbaiki peredaran darah, merelaksasikan tegangan otot, mengurangi nyeri dan meningkatkan relaksasi fisik serta psikologis itu SSBM. SSBM itu menurut Soker 2008. Apa sih SSBM itu? Nah, di sini dijelaskan oleh Potter dan Perry 2005. Dijelaskan SSBM itu adalah tindakan mesis pada punggung dengan asupan perlahan selama 3-10 menit. Nah, ini terapi ini bisa dilakukan di daerah punggung seperti yang digambar ini. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan minyak dulu. Minyak yang digunakan yaitu minyak yang beraromaterapi untuk merelaksasikan juga pasien tersebut. Terus juga bukan hanya untuk stroke, terapi mesis ini juga bisa untuk yang hipertensi dan untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi terapi ini sangat berguna untuk pasien stroke untuk memulihkan keadaannya. Oke, ini daftar pustaka. Ini yang saya ambil dari beberapa jurnal juga tentang materi yang saya